Shalom Army of God Solo, gimana kabar kalian seminggu ini? Harus tetap semangat dan antusias dalam Tuhan ya. By the way, selamat datang di ibadah online AOG GMS Solo. Nah, buat teman-teman yang ingin terhubung dan mengetahui info tentang gereja kita tercinta ini, bisa sama-sama follow Instagram kami di @gmssolo. Nah, teman-teman, di gereja kita ini kita punya sebuah komunitas yang asik banget, yang kece parah deh pokoknya. Nah, namanya adalah Connect Group. Connect Group atau CG adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh bareng dan yang pasti menemukan keluarga kedua kita dalam Tuhan. Nah, buat teman-teman yang butuh info lebih lanjut, bisa hubungi pada nomor yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut ibadah bareng kita di tempat ini, kami sama-sama mengucapkan welcome home, welcome to Army of God Solo. Pastiin kalian ikut ibadah lagi ya minggu depan. Nah, yang terakhir untuk persembahan, mau itu persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur, bisa sama-sama memberikan melalui transfer rekening BCA melalui rekening yang tertera di layar kalian masing-masing. Nah, sebelum kita lanjutin ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih-Mu, kiranya Engkau yang menyertai acara ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga berdoa buat persembahan, kiranya bisa memperlebar kerajaan Engkau di bumi ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Budi yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang kemuliaan berkenan bagi-Mu. Biar hidupku
kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Sama-sama katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama ikutin gerakan kita. Papaparap, 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 papaparap. Ku beri yang terbaik hanyalah. Sama-sama angkat tangan kita. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sama-sama katakan, beri yang terbaik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau
bangkitin gerakan kita. Sekali lagi.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan, ada hadirat Tuhan yang melawat setiap kami dan memberikan kekuatan, memberikan kami sukacita. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran dalam hidup kami. Ini saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan betul-betul kami tangkap. Kami kerjakan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat setiap kehidupan kami, boleh itu menjadi kesaksian dan berkat. Sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Shalom Army of God. Puji Tuhan ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam satu firman Tuhan. Dan tema hari ini saya akan berbicara tentang menjadi pembawa kabar baik. Nah, bulan-bulan ini ya, kita akan banyak berbicara tentang bagaimana memimpin orang lain kepada Kristus. Ya, tidak hanya kita membangun diri kita sendiri untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin. Tetapi dimulai dulu dari bagaimana engkau memimpin diri sendiri. Saat kita berhasil memimpin diri sendiri, disitulah kita akan berhasil untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita belajar, saudara, bagaimana kita akan bertanggung jawab untuk membawa orang-orang lain yang belum mengenal Kristus tentunya, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Ya, Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Katakan amin. Army of God, keselamatan kita itu adalah anugerah Tuhan. Yang percaya katakan yes. Setiap kita hari ini engkau percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Harusnya kita dalam hati kita teguh bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Dan setiap orang yang datang pada Tuhan, dan mereka mengaku dengan mulut, dengan hati mereka percaya, mereka pun juga mengalami akan keselamatan itu. Nah, tetapi apakah perjalanan iman kita hanya sampai titik itu atau level itu aja? Hanya sekedar menjadi orang Kristen yang menerima keselamatan saja? Tentu tidak, saudara. Yang Tuhan mau tidak hanya sekedar di level hanya menjadi seorang yang percaya. Tetapi yang Tuhan mau, lihat di ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya, coba perhatikan kata ini. Tetapi bagaimana mereka? Garis bawah itu. Bagaimana mereka? Kita telah beroleh keselamatan. Dosa kita sudah diampuni lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak ngajar kita untuk fokus dengan diri kita atau fokus dengan keselamatan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Ya, satu lagu ini saya mengingatkan bahwa ternyata di luar sana, saudara, banyak jiwa-jiwa yang belum menerima kasih Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan. Saudara, seharusnya setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Katakan amin. Ya.
Dan kita juga harus sadar saudara, bahwa tidak hanya saudara dan saya yang hidupnya berdosa dan diampuni. Tetapi saudara, di luar sana, mungkin orang-orang terdekat dalam hidupmu, bahkan keluarga mungkin, papa mamamu, atau teman-teman sekolah, teman-teman kuliah. Mereka pun sebenarnya sama statusnya. Kita semuanya adalah orang yang berdosa. Dan seharusnya layak untuk terima pengampunan yang dari Tuhan. Tetapi di ayat 14, dikatakan bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya pada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak mendengar tentang dia, yaitu Yesus. Dan bagaimana mereka dengar tentang dia, tetapi tidak ada yang memberitakannya. Ini dia saudara problema yang terjadi di masa-masa ini saudara. Kalau lagi banyak orang itu fokus dengan dirinya sendiri. Tidak peduli hari ini aku sudah Kristen, aku sudah diselamatkan, aku sudah terima Yesus, hidupku diberkati. Tetapi jebakan yang seringkali anak Tuhan masuk di dalamnya, di saat mereka tahu mereka sudah selamat, tapi mereka tidak tahu dengan orang lain bahwa mereka belum selamat. Saudara, Army of God yang mengasihi Tuhan, kau harus mengerti saudara, ini hati Tuhan buat setiap saudara saya yang menangkap. Katakan amin. Oleh sebab itu, kita belajar saudara, bagaimana supaya mereka pun mengalami keselamatan. Supaya mereka berseru pada Tuhan. Saudara, perhatikan. Di ayat yang tadi kita baca. Saudara, di ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Katakan diutus. Saudara, ternyata ada beberapa tahapan supaya saudara dan saya, mungkin beberapa dari saudara ada yang belum terima Yesus secara pribadi. Nanti di akhir khotbah ini saya rindu berdoa buat kalian. Tetapi beberapa dari kita juga sudah terima selamat, terima Yesus. Dan kita juga rindu untuk membawa setiap orang-orang itu datang pada Tuhan. Nah, apa tahapannya saudara? Yang pertama, di ayat 15 tadi dikatakan bahwa setiap orang yang mau diutus, ya, orang ini yang Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik atau Injil itu. Ya, yang pertama, pribadi yang mau diutus. Harus ada orang-orang yang mau diutus dulu. Tidak mungkin orang itu tiba-tiba dengar Yesus tanpa ada satupun media yang menyuarakan akan kabar baik tersebut. Mungkin ada sedikit orang yang betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini salah satunya kalau kita tahu di Alkitab, kita belajar tentang Paulus. Dia betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia betul mengalami pribadi Yesus, dan akhirnya dia bertobat. Tetapi tetap Paulus pun butuh perantara. Ya, nah demikian kita pun hari ini ada pun juga berkat orang-orang yang pernah memberikan kabar baik juga buat kita. Saya juga sadar 15 tahun yang lalu sekitar itu, saya ingat ada 1-2 orang teman datang ke rumah, kemudian dengan hati yang penuh dengan sukacita mengajak untuk ikut di dalam sebuah komsel. Seperti itu. Kemudian orang ini mau sungguh-sungguh kenalkan siapa itu Yesus. Hatinya tuh rindu untuk mengenalkan saya, untuk datang pada pribadi Tuhan, untuk mengalami akan keselamatan itu. Dan bersyukur saya ada di tempat ini. Itu karena ada 1-2 orang yang datang di rumah itu, dan saya pun meresponinya. Tapi saudara,
Kalau 2 orang, 3 orang ini tidak mau diutus, mungkin saya tidak ada di tempat ini, saudara. Demikian saudara dan saya. Setiap kita hari ini pun sebenarnya memiliki peran yang sama. Dan tinggal setiap kita, kau mau enggak untuk dipanggil, untuk diutus? Simple. Hanya kata, ya Tuhan, aku mau. Ini aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan untuk menjangkau orang ini. Aku mau dipakai Tuhan untuk menjangkau teman sekolahku. Yang dibutuhkan adalah seorang pribadi yang mau diutus. Yang kedua, kalau kita mau belajar di ayat ini, ya kita akan baca dari ayat yang 15 kemudian ayat sebelumnya. Di situ kita akan belajar bagaimana tahap selanjutnya, saudara. Ya. Lalu di ayat 14 dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Ya. Yang kedua, pribadi yang mau diutus itu berani memberitakan kabar baik. Ya. Tidak hanya sekedar mau, Tuhan aku pakai, tetapi orang yang mau melangkah, orang yang memiliki keberanian untuk memberitakan Injil itu. Saat orang itu belajar untuk taat, orang itu belajar untuk melangkah, saya percaya disitulah kuasa Tuhan pun menyertai dia. Dan terkadang saudara, kadang anak-anak Tuhan ragu atau takut. Bisa enggak ya aku memenangkan keluargaku? Bisa enggak ya aku memenangkan teman satu sekolahku? Hatinya mau, tetapi tidak ada keberanian untuk melangkah. Dan tahapan ini saudara yang seringkali banyak orang tidak mau mengambil resiko. Biasanya sih takut ditolak. Biasanya sih takut dijauhi atau merasa kita itu manusia yang paling kudus. Tetapi tidak seperti itu saudara. Itu hanyalah sebuah intimidasi. Si jahat akan berusaha membuat kita untuk tidak akan pernah melangkah memberitakan Injil. Karena iblis tahu kalau saat Injil diberitakan, iblis akan gemetar, iblis akan kalah. Wahai anak muda, dengarkan. Harusnya setiap kita tidak hanya sekedar mau memiliki kerinduan, hatinya berdoa, hatinya sungguh-sungguh ingin melihat sebuah kebangunan rohani terjadi. Tetapi kalau tidak ada dasar langkah kaki kita untuk melangkah, itu semuanya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu harus ada tahapan kedua ini. Yang mau diutus harus berani beritakan kabar baik. Kemudian yang ketiga, setelah berani, di ayat yang 14b ya. Tapi bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Tahapan yang ketiga, orang itu menjadi percaya karena kabar baik itu. Ya, orang itu terima kabar baik itu saat ada orang yang mau melangkah. Dan di situ saat dia dengar, oh ya, ternyata satu-satunya jawaban di dalam hidupku hanyalah Yesus. Saat orang itu mulai ngambil putusan untuk, ya aku percaya. Disitulah orang itu membuka hati untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya percaya saat orang itu percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, itu bukan karena kekuatanmu saudara. Itu bukan karena seberapa hebat engkau bisa berkata-kata, bagaimana engkau bisa menceritakan Yesus dari lahir sampai akhirnya Tuhan angkat naik ke surga. Tidak saudara, bukan itu modalnya. Yang terpenting itu bagaimana hari ini engkau beserta dengan Tuhan. Engkau hari ini berjalan di dalam pimpinan roh Tuhan. Dan bagaimana orang itu dapat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu karena kuasa Roh Kudus bekerja atas orang tersebut. Amin.
Jadi jangan takut, saudara. Jangan ragu. Saat engkau hari ini belajar untuk engkau ceritakan kabar baik itu. Saat Injil yang berbicara nama Yesus itu diberitakan. Walaupun dengan kata-kata yang sederhana, dengan pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu diceritakan. Saya percaya saat Roh Kudus bekerja, orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jangan ragu. Karena disitulah hari ini Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, tahapan yang terakhir di 14a. Orang itu tidak hanya sekedar percaya, ya, tetapi dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Mereka berseru padanya. Karena mereka percaya pada Yesus. Tidak mungkin orang itu percaya dengan Yesus dan mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka akan pasti dalam hati mengalami akan sukacita yang terbesar. Mereka akan mengalami akan damai sejahtera yang tidak pernah mereka alami. Dan mereka akan tak pernah tahan untuk mereka akan berseru. Thanks God, terima kasih, aku diselamatkan. Saya pun teringat, saya percaya saya diselamatkan. Hati ini tidak tahan untuk bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur padamu. Aku bersyukur buat 1-2 orang yang datang padaku itu. Yang tidak pernah lelah untuk selalu memberitakan kabar baik. Sehingga aku beroleh kasih karunia di hadapan Kau. Bagi saya saudara, menerima keselamatan adalah sukacita yang terbesar dari apapun juga. Tidak akan pernah tergantikan dari barang-barang atau hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Bagi saya, Yesus itu segalanya. Lalu bagaimana dengan engkau hari ini, anak muda? Apakah engkau setelah menerima keselamatan, engkau tetap melihat bahwa pribadi Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidupmu? Atau justru saat engkau menerima anugerah itu, engkau berkata, ya udahlah, aku terima keselamatan, aku hidup seperti ini. Gak apa-apa, lakukan dosa, minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni kok, Tuhan menebus dosa kita. Keselamatan itu memang cuma-cuma saudara. Tapi anugerahnya itu tidak murahan. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan kasih keselamatan buat saudara dan saya, itu karena kita tidak bisa membayar keselamatan itu dengan hidup kita. Sekalipun hari ini, engkau bisa bayar apapun, itu tidak akan pernah menggantikan kasih anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sebab itu jangan sombong. Kau harus sadar hidup kita itu hanyalah debu dan tanah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Oleh sebab itu, sadari kita itu sudah ditebus dan diselamatkan. Nah, di Roma 10 ayat 9 dan 10, kita belajar bahwa setiap orang yang mengaku dengan mulut, dengan hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu akan diselamatkan, saudara. Jadi ini bukan hanya sekedar bagian kita, saudara. Kita sebagai orang percaya dan terima anugerah itu. Tetapi bagian kita juga melihat bagaimana dengan mereka. Orang-orang di luar sana. Bagaimana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Dengan hati yang percaya. Dengan mulut yang mengaku. Itu harus ada seorang demi seorang. Yaitu saudara dan saya yang mau diutus, yang mau berani melangkah, memberitakan kabar baik, berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga orang itu percaya dan orang ini berseru pada Tuhan dan dia diselamatkan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Itu bagian saudara dan saya. Nah,
Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Supaya kita menjadi pembawa kabar baik. Saudara, kita akan belajar saudara dari satu orang ini. Orang yang betul-betul mengalami akan kasih karunia Tuhan. Dulu orang ini sangat jahat luar biasa. Di matanya orang-orang Kristen atau pengikut Yesus adalah orang yang harus dibinasakan. Tetapi kita tahu orang ini punya dampak yang luar biasa atas sebuah kebangunan rohani di seluruh dunia. Siapa dia saudara? Rasul Paulus. Orang ini betul-betul membawa kehidupan kita. Tidak hanya di dalam level orang percaya. Tetapi kita akan belajar lewat kehidupan orang ini. Bagaimana memiliki karakter seorang pembawa kabar baik. Kita akan belajar saudara di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat yang ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berkata demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat ke-8, demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah kepada kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Katakan amin. Saudara, satu kisah ini, ya, Paulus tulis pada jemaat di Tesalonika. Paulus pada saat itu sangat bersukacita, ya, karena kalau kita belajar di 1 Tesalonika pasal yang pertama, Paulus itu menyatakan sukacitanya pada jemaat. Paulus itu melihat ada sebuah pertumbuhan rohani. Paulus itu melihat apa yang dia tuai, apa yang dia tabur untuk jemaat yang di Tesalonika itu ternyata tidak kembali dengan sia-sia. Paulus melihat sebuah kebangunan rohani yang besar. Melihat orang-orang percaya mereka bertumbuh. Mereka mengalami akan kedewasaan di dalam kerohanian mereka. Dan mereka dipakai Tuhan. Tidak hanya sekedar terima Injil saudara, tapi lewat kehidupan jemaat Tesalonika mereka pun sanggup memenangkan orang-orang yang ada di sana. Ternyata lewat kehidupan Paulus, kehadiran Paulus, ya, satu kota mereka mengalami akan kasih dari Tuhan. Tapi tidak mudah saudara, apa yang Paulus hadapi? Tantangan, aniaya, segala macam hal yang terjadi. Paulus harus hadapi saudara. Tidak mudah ternyata. Saat Paulus menetapkan langkah di Tesalonika, itu berarti langkah ketaatnya untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tapi Paulus percaya saat nama Tuhan diberitakan, orang-orang pun akan datang menyembah dia. Lihat dampaknya. Paulus dipakai luar biasa saudara.
Nah, kita akan belajar lewat kehidupan Paulus, saudara. Bagaimana lewat kehidupan Paulus kita menjadi seorang pembawa kabar baik. Dan kita percaya lewat kehidupan kita, Injil itu diberitakan dan orang-orang yang dengar, mereka akan mengalami akan kasih Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Ya, nah di ayat yang kedua, kita akan belajar. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Garis bawah itu, dianiaya. Katakan dianiaya. Katakan dihina. Dan katakan di Filipi. Ya. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah pada kamu dalam perjuangan yang berat. Ingat gak? Di ayat 2 ini, Paulus tuh sedang menyampaikan sebuah kesaksian. Dia cerita pengalamannya pada jemaat Tesalonika pada saat itu. Dia cerita, saudara, bagaimana kesaksiannya saat dia bersama dengan Silas masuk di dalam sebuah kota yang bernama Filipi. Ya. Dan ternyata kehidupan mereka pun juga jadi dampak dan pengaruh bagi orang-orang yang ada di Filipi saat Injil itu diberitakan. Nah, tetapi pembesar dan penguasa-penguasa di Filipi itu, mereka tahu dengan kehadiran dua orang ini akan bahaya buat kehidupan kepentingan mereka pribadi. Gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk Paulus dan Silas ini harus ditangkap. Ya, kalau kita belajar di Kisah Rasul pasal yang 16, Anda bisa baca di rumah. Ya, kita ngerti Paulus dan Silas harus ditangkap, didera, dianiaya, dan dimasukkan ke penjara yang paling tengah. Firman Tuhan berkata. Ya, nah dari situlah kita ngerti kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat, tidak pernah dibatasi oleh apapun. Segala macam tantangan yang terjadi, apapun tidak pernah menghalangi Injil itu diberitakan. Sampai suatu malam saat mereka di posisi terpasung, kaki mereka terbelenggu. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka hanya sekedar memuji Allah. Mereka akan sekedar menyanyikan pujian. Disitulah Tuhan bekerja. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu dipatahkan. Dan tidak hanya itu, saudara. Sampai akhirnya, saudara, kepala penjaranya itu sampai gemetar takut. Sampai berkata pada Paulus dan Silas, bagaimana supaya aku tuh selamat? Bagaimana? Tolong. Mungkin melihat fenomena yang terjadi. Suatu hal yang adikodrati itu, yang tidak pernah dilihat oleh kepala penjara itu. Dan disitulah kesempatan Paulus berkata, terima Yesus. Mengaku dengan mulut, dengan hati yang percaya, engkau akan diselamatkan. Wow, lewat kehidupan Paulus kita mengerti. Kepala penjara itu bertobat, saudara. Dan tidak hanya itu, seisi keluarganya. Semuanya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Apapun, saudara, yang terjadi, Paulus tidak akan pernah menyerah untuk memberitakan Injil. Demikian kita hari ini. Apapun yang terjadi saat ini, seharusnya itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita berhenti memberitakan kabar baik. Kepada siapa? Orang-orang terdekat dalam hidupmu. Seharusnya kehadiranmu itu menguatkan, memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti seperti ini. Seharusnya kita hadir di tengah-tengah orang-orang yang mereka sedang alami keputusasaan, mereka kehilangan kepastian. Saat kita hadir, kita membawa kepastian dan kita membawa pengharapan. Dan disitulah saat orang mengalami akan jawaban itu, Injil diberitakan dan mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan. Di mana kehadiran kita, saudara? Apakah engkau dengan sengaja hadir dan engkau rindu untuk melihat keluargamu diselamatkan, temanmu diselamatkan, orang-orang diselamatkan? Atau engkau memilih melangkah mundur, mengambil putusan untuk tenang, mengambil putusan untuk aman, tidak berbuat apa-apa? Fokus dengan dirinya sendiri, fokus dengan masalahnya. Kok tidak akan pernah dipakai Tuhan.
Kalau engkau memutuskan untuk tidak berkata dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi saudara, lihat Paulus. Dia ambil putusan untuk Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan menghalangi engkau untuk Injil diberitakan. Oleh sebab itu saudara, jadikan kesaksian hidup kita, pengalaman hidup kita bersama Tuhan, itu menjadi senjata yang utama untuk membawa orang percaya pada Yesus. Oleh sebab itu, Army of God, dengar baik-baik. Jangan malu untuk bersaksi ya. Jangan malu untuk cerita bagaimana engkau terima Yesus dalam hidupmu. Jangan malu engkau hari ini. Saat engkau hari ini ada. Engkau hari ini terima Yesus sebagai Tuhan. Mungkin keluargamu belum semuanya terima Yesus. Akui kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau orang Kristen. Cerita kalau hari ini aku diselamatkan. Kalau hari ini aku boleh mengalami akan perubahan hidup. Karena itulah yang orang-orang akan tertarik lewat kehidupanmu. Jangan malu cerita tentang kegagalan masa lalumu. Janganlah malu cerita tentang kejatuhanmu. Tetapi saudara, bangga saat engkau hari ini bangkit bersama dengan Yesus dan engkau mengalami kemenangan akan Dia. Saya percaya saudara, saat engkau hari ini belajar untuk melangkah, saat engkau berani untuk bersaksi saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja melawat orang tersebut. Amin. Bagaimana engkau bisa cerita saudara? Dengan berani, engkau bersaksi dengan hati yang teguh pada orang tersebut. Simpel saudara. Ceritakan apa yang hari ini engkau alami bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ceritakan bagaimana sebelum engkau bertobat. Dulu saya seperti ini. Dulu aku orangnya mabuk-mabukan. Sering kumpul dengan teman-teman yang suka melakukan hal jahat. Hidup dalam pergaulan bebas. Ya, akui itu. Memang dulu seperti itu, iya memang kenyataannya. Ya kan? Tetapi saat engkau berani ceritakan masa lalu, ceritakan momentummu saat engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kapan engkau dengar nama Yesus? Lewat siapa engkau dengar nama Yesus? Ceritakan pada mereka. Seperti halnya saya tadi, apa yang saya sampaikan. Lewat 1-2 orang itu, saya mengenal Yesus, saya diselamatkan, dan hari ini saya ada. Oleh karena mereka. Tapi tidak cukup itu saudara, tapi ceritakan perubahan hidupmu. Ceritakan setelah engkau hari ini sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Apa yang hari ini kau alami? Kau akan terkagum-kagum saat melihat masa lalu dan masa kini. Oh iya ya, dulu aku orangnya pemberontak, tapi hari ini aku menjadi orang yang penuh kasih. Dan aku menjadi orang yang hari ini penuh dengan hatinya Tuhan. Nah di situ saudara, orang lain akan melihat bahwa kehidupan kita akan jadi dampak. Karena orang kan pasti tertarik lewat perubahan hidup kita. Ya. Tidak hanya malu, tidak hanya malu untuk bersaksi, itu menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Tetapi kadang saat kita memberitakan kabar baik, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan saudara, saat engkau belajar untuk hidup kita melangkah, minta pimpinan Roh Kudus. Berdoa, saya percaya, bukan karena kita, bukan karena perkataan kita, tapi karena Roh Kudus yang melawat orang tersebut. Yang mau bersaksi, katakan amin. Yang mau bersaksi, katakan pada dirimu sendiri, di rumah kalian masing-masing. Ya, aku mau bersaksi. Aku mau cerita pengalamanku dengan Tuhan. Katakan itu, saudara. Katakan amin. Ya, mari sama-sama kita bergerak, saudara. Nah, kita akan masuk, saudara, di 7 poin
di mana kita memiliki karakter pembawa kabar baik yang seperti Tuhan mau. Tuhan ingin kita belajar dari Rasul Paulus, ya. 7 poin ini menjadi bekal buat kita sehingga kita berani melangkah untuk dipakai Tuhan. Amin. Yang pertama, Saudara, di ayat yang ketiga dan keempat. Ya, firman Tuhan katakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil pada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Yang pertama, seorang pembawa kabar baik itu hidupnya fokus untuk menyukakan hati Allah, bukan menyukakan manusia. Ya. Paulus fokus untuk segala sesuatu dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi, derita aniaya yang terjadi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kemenangan, kebangunan rohani, setiap kota demi kota yang ada. Sekali lagi fokusnya tetap sama, yaitu semua untuk Tuhan. Aku mau menyukakan Tuhan. Aku tidak mau menyukakan hati manusia. Yang aku mau, Tuhan itu dipermuliakan. Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka. Saudara, itu yang harusnya menjadi fokus kita di dalam melayani Tuhan. Seharusnya itu juga menjadi fokus kita di dalam hari ini kita memimpin. Baik engkau memimpin sebuah connect group, engkau memimpin sebuah organisasi mungkin di luar gereja. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan di dalam hidupmu, panggilan hidupmu hari ini. Pastikan fokus hidup kita yaitu menyukakan hati Tuhan. Di Mazmur 62 ayat 2. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya, Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Karena dia sadar betul bahwa keselamatan semuanya itu datangnya pada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan merasa insecure ya. Kau hari ini belajar untuk bersaksi, memberitakan kabar baik. Jangan fokus dengan manusianya. Walaupun kita tahu kita tujuannya untuk manusia, tapi jangan fokus untuk orang itu suka dengan kita, suka dengan apa yang kita katakan. Tapi hari ini fokuslah. Bagaimana Tuhan itu dipermuliakan saat kita melakukan apa yang hari ini Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang pertama, Saudara, seorang pembawa kabar baik fokusnya menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, pembawa kabar baik itu tidak pernah bermulut manis. Ya, ayat kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ya, apa artinya bermulut manis, Saudara? Ya, Paulus itu tidak punya maksud tersembunyi atau agenda pribadi atau udang di balik batu untuk dia lakukan semuanya itu. Saat dia memberitakan Injil, saat dia memberitakan kabar baik itu, dia tidak pernah mencantumkan agenda pribadinya. Ini yang hari ini Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kita apa, Saudara? Kita tuh betul-betul hati kita itu tulus untuk bahwa orang ini datang pada Tuhan. Bagaimana supaya orang ini datang pada Tuhan? Kok datang dengan apa adanya, Saudara? Mungkin hari ini, kok hari ini datang dengan penampilan, dengan perkataan yang manis. Memang itu sebenarnya harus kita lakukan. Kalau dari awal perkataan kita sudah menyakitkan, ya, tidak mungkin orang ini akan datang sama Tuhan untuk terima Yesus. Tidak mungkin, Saudara. Tetapi yang Tuhan maksud firman ini berkata, bagaimana saat kita menyampaikan sesuatu, itu betul-betul dari dasar hati yang murni. Orang ini harus mengenal Yesus. Bukan karena aku datang pada orang itu supaya nanti aku bisa dapat sesuatu dari dia. Don't do that. Jangan lakukan itu, Saudara. Itu tidak menyukakan hati Tuhan. Jangan sampai ada udang di balik batu hati kita. Jangan sampai suatu itu membuat hati kita kotor saat kita
memberitakan kabar baik. Belajarlah saudara, kita ini diterima apa adanya sama Tuhan. Jangan cari yang ada di orang tersebut supaya orang itu datang sama Tuhan. Hampiri dengan ketulusan, datang, doakan. Tidak usah minta apa-apa dari dia. Saya percaya kok Tuhan akan memberkati kehidupan kita, amin. Tuhan akan pegang masa depanmu. Tuhan akan terus sertai hidupmu. Saat kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan juga dengan kemurnian hati. Tidak ada agenda pribadi. Apapun hari ini. Baik engkau melayani, engkau hari ini dipercaya sebagai seorang pemimpin. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai ada agenda rohani di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, pembawa kabar baik itu tidak mengambil keuntungan pribadi. Di ayat yang kelima, ya. Di sini jelaskan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Katakan loba, ya. Loba ini saudara, ya. Ini tuh sama halnya seperti tadi saudara, ya. Mengambil sesuatu dari orang tersebut. Ya. Tetapi ini berbicara ada hal yang diwujudkan yang kelihatan. Saudara. Saat kita deketi orang ini, supaya orang dekat atau datang sama Tuhan, mengalami keselamatan. Engkau punya kerinduan, tetapi saudara, kau ingin suatu hal dari orang tersebut. Itulah maksudnya loba yang tersembunyi. Kalau yang tadi berbicara soal motivasi hati, kalau yang ini yang wujud dari hati yang tidak tulus. Kadang kalau orang ini hatinya tidak murni saudara, dia datang sama orangnya, ayo datang ke gereja, ayo ikut CG. Supaya apa saudara? Kita bisa dapat traktiran, atau kita bisa diajak kemana, karena orang ini punya banyak harta di dalamnya. Hati-hati saudara, itu akan membuat kehidupan kita tidak akan membawa dampak apa-apa oleh orang tersebut. Dan orang itu pasti akan tahu saudara, maksud kedekatan kita. Orang itu akan perlahan demi perlahan akan tahu tujuan dan motivasi. Karena hati itu pasti tidak akan tersembunyi saudara. Dari hati itu akan melalui kehidupan. Nah kehidupan ini pasti orang akan merasakan. Orang ini tulus enggak ya untuk betul-betul support aku. Orang ini tulus enggak ya untuk mendukung aku di dalam pergumulanku. Atau orang itu mau cari sesuatu dari aku lewat agama. Lewat ayat-ayat Alkitab. Hati-hati saudara. Jangan sampai kau beritakan Injil tetapi engkau ditolak. Oleh sebab itu, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita tidak murni saat kita memberitakan kabar baik. Yang keempat, pembawa kabar baik tidak pernah mencari pujian dari manusia. Ayat yang keenam, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Firman Tuhan jelas katakan kami tidak pernah mencari pujian dari manusia. Apa artinya saudara tidak pernah mencari pujian? Saudara, Paulus itu tidak punya minat untuk menjadi orang yang terkenal, saudara. Paulus itu tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang terkemuka, orang yang viral, ya. Karena kehidupannya pengaruhnya membawa orang-orang datang sama Tuhan. Bagi dia, saudara, hal-hal itu hanya sementara. Paulus berkata di akhir hidupnya, aku sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan aku menyelesaikannya. Dan aku memelihara iman. Iman ini loh yang dibanggakan oleh Paulus. Mungkin orang lain gak lihat, tetapi yang dia fokuskan hanyalah Tuhan. Ini Tuhan. Ini yang aku bawa. Hidupku, imanku. Aku bawa dalam Tuhan. Karena inilah kebanggaanku. Paulus gak bangga kalau banyak orang hari ini suka dengan dia. Kenapa saudara?
Mengapa Paulus gak mencari pujian dari manusia? Karena Paulus tahu pujian dari manusia itu sifatnya sementara. Hari ini dipuji, tapi besok sudah dibenci, saudara. Dan itu banyak terjadi, saudara. Betul? Kau akan kecewa nantinya, saudara, saat kita melayani, tapi mencari pujian dari manusia. Oleh sebab itu, pastikan motivasi kita betul-betul segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Dia. Dan untuk Dia. Dan bagi Dia. Segalanya untuk Tuhan. Amin, saudara. Ya, selanjutnya, saudara. Pembawa kabar baik itu berlaku ramah. Ya, ayat 7 tadi disampaikan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, pembawa kabar baik itu memiliki sifat berlaku ramah. Apa artinya, saudara, berlaku ramah? Ya, di sini berikan gambaran yang luar biasa, saudara. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya, kita percaya, ya, setiap kita punya mamah, ya. Baik engkau yang masih hari ini ada, maupun mungkin Tuhan izinkan, Tuhan panggil di saat engkau hari ini ada. Tapi tidak terlepas hari ini. Seperti lagu katakan, kasih ibu sepanjang masa. Tidak pernah lekang oleh waktu. Kasihnya itu tulus. Ya. Mama itu kasihnya itu tidak menuntut. Bahkan bisa digambarkan betul-betul kayak kasih Tuhan Yesus buat kita. Tak pernah minta apapun. Walaupun kita hari ini Dia kasih. Sebenarnya yang terlebih adalah hidup kita. Kita hadir aja di tengah-tengahnya, pasti Dia bersuka cita. Ya. Apalagi kehadiran seorang ibu. Wow. Nah, di sini kita belajar, saudara, keramahan itu ternyata, saudara, itu akan membuat orang ini akan mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Saat kita berlaku ramah, orang itu akan merasakan ketenangan, orang itu merasakan damai sejahtera. Orang ini mengalami, oh iya ya, aku bersyukur. Aku ada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Ya. Nah, di ayat yang selanjutnya, saudara, kalau kita belajar, ya, di ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Poin yang ke-6, seorang pembawa kabar baik itu memiliki kasih yang sejati. Ya. Kasih yang sejati itu betul kasih yang lahir dari Yesus. Kita belajar di 1 Korintus. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kita belajar, saudara, kita betul-betul saat kita mau melangkah untuk membawa orang-orang datang sama Tuhan, kita harus memiliki kasih yang sejati. Kasih yang dari Yesus, itulah kasih yang sejati. Jangan sampai kita kehilangan akan kasih, saudara. Percuma pelayanan kita hebat, tapi tanpa kasih itu semuanya sia-sia. Percuma hari ini engkau bisa memenangkan orang demi orang, jiwa demi jiwa. Tetapi kalau hatimu tidak ada kasih, itu semuanya tidak ada gunanya, saudara. Sebab itu yang terpenting, seorang yang membawa kabar baik, itu harus mengalami kasih dari Yesus terlebih dahulu. Dan di saat itulah, betul-betul kehidupannya akan memancarkan kasih. Dan kasih itu betul-betul orang akan mengalami akan kasih Tuhan. Sebab itu, dekatlah dengan pribadi Yesus. Jangan jauh, saudara. Kalau engkau rindu hidupmu penuh kasih, ayo hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan akan Dia. Cintai hadiratnya, disitulah kau akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudara,
Seorang pembawa kabar baik tidak pernah mengenal kata lelah. Di ayat yang 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun. Di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Pembawa kabar baik tidak pernah mengenal kata lelah untuk memberitakan Injil. Ya, dengarkan saudara, ini yang terakhir yang saya bisa sampaikan pada setiap kita. Iblis itu tidak pernah lelah untuk mencuri dan menyesatkan setiap jiwa-jiwa, setiap orang-orang hari ini yang belum percaya Yesus. Dan seharusnya ini bagian setiap kita, Army of God, anak-anak Tuhan, untuk kita berani melangkah. Untuk kita hari ini juga tidak pernah berkata lelah, berkata capek. Untuk kabar baik itu diberitakan lewat kehidupan kita. Pastikan setiap hari kau harus pakai salah satu perlengkapan senjata Allah. Yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Karena dengan kasut inilah itu menjadi kekuatan kita. Untuk kita dengan rela kita melangkah. Membawa setiap orang-orang boleh mengalami akan pribadi Tuhan. Maukah engkau saudara hari ini? Maukah engkau dipakai Tuhan? Jangan hari ini apatis dengan dirimu sendiri sekali lagi. Bangkit, keluarlah dari zona nyamanmu. Tangkap hati Tuhan saat ini. Tuhan ingin memakaimu. Tuhan ingin mengutus engkau hari ini. Oleh sebab itu, beranilah untuk menjadi pembawa kabar baik. Saya percaya lewat kehidupanmu, lewat kesaksian hidupmu, banyak orang akan mengalami Yesus secara pribadi. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu di mana engkau berada. Puji Tuhan. Bersama-sama kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini ya. Katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya.
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Biar setiap orang mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Lewat hidup kami, pakai setiap kami Tuhan, untuk beritakan kasih-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar ini menjadi peneguhan buat setiap kita hari ini sebagai orang yang percaya bahwa hidup kita hari ini ada, bukan hanya sekedar kita jadi orang yang percaya, tetapi saat kita dengar firman Tuhan ini sebenarnya ada hal yang terus kita lakukan sampai kita dipanggil Tuhan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tak tahu kapan, yaitu membawa kabar baik, memberitakan Injil, biar setiap orang datang mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan Tuhan ingin memakai setiap engkau hari ini, baik engkau yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan ingin perlengkapi engkau dengan otoritas dan kuasa Tuhan. Tapi yang terpenting ada hati yang mau diutus. Tuhan, pakai aku, ini aku, utuslah aku. Dan juga dengan memiliki keberanian untuk melangkah dengan hati yang mau dipakai Tuhan. Dan disitulah hari ini Tuhan akan bawa engkau untuk mengalami pengalaman pribadi bersama dengan orang-orang yang hari ini engkau temui hari ini. Orang yang mengalami akan pergumulan, mengalami akan kesesakan, yang belum pernah mengalami akan kasih Tuhan. Disitulah seharusnya kita ada untuk kita hadir, bak mereka datang pada Tuhan. Hari ini kalau engkau mau datang pada Tuhan, kalau hari ini engkau sebagai pribadi yang hari ini belum mengenal akan pribadi Tuhan, engkau hari ini belum terima Yesus, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu, saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku, ampuni aku, bebaskan aku dari segala yang jahat. Terimalah aku Tuhan, menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi engkau hari ini, kalau engkau mau dipakai Tuhan, dan semuanya yang hari ini, ada yang engkau hari ini mau untuk mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan yang berada di dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat setiap hati-hati mereka. Tuhan, penuhi hati mereka dengan keberanian. Berikan hati yang penuh belas kasihan. Hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dipakai Tuhan. Turun atas kehidupan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka melangkah dengan keberanian. Saat mereka berani untuk bersaksi. Nama Yesus yang sanggup mengubahkan dan memulihkan. Disitulah kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Kehidupan mereka menjadi jawaban. Banyak orang akan dimenangkan lewat setiap kehidupan mereka saat ini. Tuhan pakai bibir lidah mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka. Tuhan lewat setiap kesaksian kehidupan mereka akan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pakai Tuhan, Roh Kudus pimpin setiap kehidupan mereka. Terima pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Oh haleluya. Penuhi hati mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Oh haleluya Yesus. Oh ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan menutup pada hari ini,
kami mau bersatu di dalam perjamuan kudus. Dan mari, hai engkau yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah, mari kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Kita angkat roti dan anggur kita di hadapannya. Sebab Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang setia, Dia yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan yang akan menyertai apa yang hari ini kita kerjakan. Saat kita berani melangkah untuk membawa kabar baik ini. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Lewat persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Saat kami percaya bahwa roti yang kami makan ini adalah tubuh Kristus. Dan anggur yang kami minum ini adalah darah Kristus. Darah perjanjian baru yang kekal. Yang senantiasa mengampuni, memperbarui, memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam otoritas kuasa Allah. Untuk berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Untuk kami berani menjadi pembawa kabar baik. Kami belajar untuk menjadi saksi penebusan darah-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami, kesaksian kami. Pada orang-orang yang kami kasih. Pakai kehidupan kami sekali lagi. Biar Kau materaikan Tuhan. Siap apa yang hari ini firman Tuhan kami terima. Lewat tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa. Biar lewat tubuh dan darah Kristus ini. Kami akan berjalan di dalam kuasa dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Buat tubuh darah yang sudah diserahkan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba melepaskan berkat yang dari surga. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan intim bersama dengan Roh Kudus. Senantiasa membawa engkau semakin hari mengalami akan perkara dan rencana Allah. Tuhan akan membawa engkau hari ini untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Memberitakan kabar baik Injil itu diberitakan lewat kehidupanmu. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kehidupanmu boleh menjadi dampak dan terang. Oleh sebab itu, Hamba mengutus mereka untuk berada di keluarga, di sekolah, di kampus, dimanapun mereka berada hari ini. Biar kehidupan mereka bercahaya. Biar kehidupan mereka terus memancarkan akan kasih Tuhan. Dan melepaskan berkat buat mereka. Ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Dan penyertaan Allah senantiasa hadir di dalam setiap kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama yang terima berkat Tuhan dengan antusias katakan amin. God bless you. Ku percaya akan janji-Mu, tak sederhana